Apa sih yang muncul dalam benak kamu saat mendengar kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT? Pukulan, tamparan, atau tendangan? Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga itu nggak cuma soal tindakan fisik aja. Ada juga kekerasan dalam bentuk lain yang bahkan mungkin kamu nggak sadari. So, tonton video ini sampai selesai untuk tahu apa aja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi berikut dengan cara menyikapinya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan ataupun anggota keluarga lain, misalkan anak. Nah, meski yang kebanyakan korbannya adalah wanita, tapi sebenarnya siapapun berpeluang menjadi korban KDRT, termasuk pria, orang tua, bahkan anak-anak. Dan seperti yang sempat saya sebutkan di awal, kalau kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi dalam beragam bentuk. Nah, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, kekerasan fisik. Oke, ini adalah bentuk KDRT yang paling sering dibicarakan dan paling umum dianggap kekerasan karena umumnya bisa dilihat dampaknya pada fisik. Meskipun nggak jarang juga nih, kekerasan fisik dilakukan di area yang tertutup sehingga tidak bisa disadari dengan mudah oleh orang lain. Kekerasan fisik dalam rumah tangga umumnya berupa tindakan memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, mengurung atau bahkan menyayat dan membakar anggota tubuh kamu, anak, hewan peliharaan, maupun orang tersayang lainnya. Perilaku kasar ini juga bisa dipicu atau diperparah oleh masalah lain di luar rumah tangga seperti pekerjaan atau bisnis, kecanduan minuman beralkohol, judi, hingga penggunaan obat terlarang. Yang kedua, ada kekerasan yang namanya kekerasan emosional. Biasanya kekerasan ini dapat ditandai dengan pasangan yang selalu mengkritik atau menghina kamu di depan umum. Kemudian terus menyalahkan kamu untuk segala perilaku kasarnya dan mengatakan bahwa hal itu memang pantas kamu dapatkan. Lalu kamu juga jadi sering merasa takut pada pasangan, bahkan sampai-sampai harus mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu termasuk hal-hal yang sebenarnya wajar dan kamu sukai hanya demi menghindari amarah dari pasangan kamu. Selanjutnya, pasangan kamu mungkin melarang kamu memiliki banyak kegiatan aktif dan produktif di luar rumah, termasuk itu untuk bekerja, atau melanjutkan studi, bahkan sekadar untuk bertemu dengan keluarga dan teman aja tuh bisa sulit banget tuh. Selanjutnya juga bisa ditandai dengan pasangan yang sering menuduh kamu berselingkuh dan selalu curiga kalau kamu kelihatan dekat atau berbicara sama orang lain. Lalu pasangan yang selalu haus perhatian nih, sehingga bersifat memaksa dengan alasan-alasan yang bahkan gak masuk akal. Selain itu, pasangan kamu juga gak pernah mau mengerti perasaan kamu, bahkan menanamkan pemikiran-pemikiran yang membuat kamu percaya bahwa apapun yang kamu rasakan atau katakan itu selalu saja salah, atau yang biasa disebut sebagai perilaku gaslighting. Berikutnya yang ketiga yaitu intimidasi dan ancaman. Lebih dari sekadar kekerasan emosional, pelaku KDRT juga sering kali melakukan tindakan yang intimidatif atau bersifat ancaman kepada pasangannya. Tujuannya adalah untuk memanipulasi kamu sebagai korban supaya nggak mampu berkutik meskipun sudah menerima perilaku kekerasan. Misalnya nih, dengan melakukan pembuangan atau penghancuran dari barang-barang milik kamu, terlebih yang memiliki nilai atau makna penting buat kamu. Kemudian dia juga bisa terus-menerus mengikuti atau kita bisa bilang stalking ya, dan selalu ingin tahu kamu di mana, dengan siapa kamu berada, dan apapun kegiatanmu. Kemudian dia juga bisa mengancam akan mengakhiri nyawanya sendiri, atau bahkan anak dan orang lain yang sangat kamu pedulikan. Lalu dia juga mungkin selalu memeriksa benda-benda pribadi termasuk isi HP dan juga gadget kamu. Kemudian mengontrol apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu pesan, hingga apapun yang kamu makan. Lalu pelakunya juga bisa membatasi uang yang kamu pegang, sekalipun itu uang kamu sendiri, sehingga kamu nggak bisa beli kebutuhan penting buat kamu maupun anak dan keluarga. Selain dari tindakan-tindakan tadi, pemberian tekanan yang mengintimidasi dengan mengecilkan atau melecehkan agama, kecacatan, atau kekurangan fisik, kemudian etnis, ras, ataupun tingkatan sosial juga dapat dianggap sebagai KDRT. Next yang keempat adalah kekerasan seksual. Ya,
Kekerasan tersebut juga bisa terus berlanjut sampai urusan ranjang nih. Misalnya dengan memaksa kamu untuk melakukan hubungan seksual, bahkan pada saat-saat yang mungkin tidak memungkinkan, ataupun berhubungan seksual dengan orang lain. Kemudian menyentuh anggota tubuh sensitif kamu dengan cara yang tidak layak, melakukan tindakan atau perilaku yang dapat menyakiti kamu selama berhubungan seksual, memaksakan hubungan seksual tanpa kondom, bahkan melarang kamu menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian menyuruh kamu untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan atau fantasikan demi kepuasan pribadi sekalipun itu menyakiti kamu, dan juga memberi gestur atau perkataan yang merendahkan kamu dan membuat kamu merasa tidak berharga sambil tetap berhubungan intim. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kekerasan rumah tangga yang dapat terjadi. Sebenarnya masih banyak lagi jenis kekerasan yang dapat dilakukan, bahkan dengan tindakan-tindakan yang tidak terbayangkan. Nah, ada satu ciri dari KDRT yang sering membuat para korban jadi luluh nih, sehingga terjebak dalam lingkaran setan kekerasan ini. Yakni setelah melakukan tindakan kekerasan, para pelaku KDRT biasanya akan meminta maaf dan berjanji nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Seringkali mereka juga akan memberikan hadiah dan memperlakukan pasangannya sespesial mungkin untuk menebus rasa bersalahnya. Tapi, sikap ini nggak berlangsung lama dan sewaktu-waktu bisa aja dia melakukan tindakan kekerasan itu kembali. Di saat-saat bahkan yang paling tidak terduga sekalipun. Nah, mendengar banyaknya jenis kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi, kamu juga mungkin jadi bingung ya, apakah yang saya alami ini benar kekerasan rumah tangga atau enggak ya? Terus kalau iya, apa yang harus saya perbuat? Dan kalau bukan, maka apa yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya berkembang menjadi kekerasan? Untuk mendapat jawaban dari itu semua, kamu bisa minta bimbingan atau arahan dari tenaga ahli, misalnya psikolog. Ada kok psikolog yang memang memiliki keahlian khusus dalam hal konsultasi rumah tangga. Tapi kalau kamu masih bingung mau nanya kemana, atau mungkin merasa sungkan untuk nanya-nanya secara langsung, kamu bisa mulai dengan konsultasi secara online dulu, kayak ada di aplikasi Halo Dokter. Di situ kamu bisa tanya apapun ke dokter maupun psikolog yang ada dan akan dijawab secara cepat serta akurat sesuai keilmuan. Kamu nggak perlu khawatir karena komunikasi tenaga medis di Halo Dokter sudah terlatih dan terjaga. Sehingga apapun masalahmu, kamu tidak akan dihakimi dan kerahasiaan chat kamu juga terjaga agar hanya dokter atau psikolog yang melayani dan kamu aja yang bisa baca chatnya. Kalau ternyata dari hasil konsultasi, kamu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di klinik ataupun di rumah sakit, maka kamu juga bisa buat janji konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat langsung via aplikasi ini juga. Jadi, kamu nggak perlu repot antri-antri lagi untuk daftar. Kemudian, kamu tinggal datang di jam yang sudah disetujui dan nggak pakai lama, kamu bisa segera masuk ke ruangan konsultasi. Untuk mencoba layanan tersebut, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store. Nah, kalau tadi kita udah membahas soal jenis-jenis KDRT, sekarang pertanyaannya gimana dong cara menyikapinya? Saya yakin banyak juga yang bertanya-tanya, itu buktinya banyak tuh orang-orang yang udah tahu kena KDRT, tapi kok masih aja bertahan, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Well, perlu dipahami kalau upaya untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan itu seringkali nggak semudah yang ada di pikiran banyak orang. Jadi tolong jangan menghakimi atau ngejudge para korban ya, justru kita harus berpihak pada korban, agar mereka bisa berani bersuara, berani untuk keluar dari hubungan dan situasi itu agar mereka juga bisa kembali merasa berharga dan diterima oleh masyarakat. Salah satu alasan yang membuat para korban sulit keluar dari situasi yang membahayakan ini adalah masalah ekonomi. Selain itu ada juga faktor agama, faktor norma stigma sosial dari orang sekitar, hingga memikirkan masa depan anak. Belum lagi berbagai tindakan manipulatif dan intimidatif yang dilakukan oleh pelaku tentunya berdampak besar bagi cara korban memandang nilai dirinya sendiri. Korban KDRT yang berusaha lari juga kerap kali justru beresiko mendapatkan kekerasan yang lebih buruk kalau sampai-sampai tertangkap kembali oleh pasangannya. Terlebih kalau pasangannya ini adalah orang yang punya kuasa ya. Tapi permasalahannya, makin lama bertahan di dalam situasi KDRT, makin besar juga bahaya mengancam. Nggak cuma untuk diri sendiri yang terluka, tapi juga anak yang menyaksikan kekerasan itu beresiko tumbuh menjadi korban lagi, atau malah jadi pribadi yang justru suka melakukan kekerasan. Bahkan anak juga beresiko mengalami gangguan psikis, perilaku agresif, dan menjadi rendah diri. Lantas bagaimana cara korban sebaiknya menyikapi kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama, terima dan akui dulu bahwa KDRT benar-benar terjadi. Jadi jangan berusaha memaklumi terus-menerus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu tetap bisa terjadi sekalipun kamu tidak melakukan kesalahan apapun yang fatal.
Ketiga, beritahu kondisi kamu ke orang terdekat yang bisa kamu percaya. Pastikan pelaku nggak berada di sekitar kamu saat kamu menginformasikan hal ini. Yang keempat, kalau bisa kamu coba bicarakan baik-baik dengan pelaku. Misalnya kalau kamu mendapatkan KDRT dari pasangan, coba katakan bahwa tindakannya itu salah dan menyakiti dirimu. Tapi hati-hati dalam melakukan hal ini, karena dalam beberapa kondisi justru bisa memprovokasi pelaku untuk bertindak jauh lebih kasar. Jadi kalau memang dirasa tidak memungkinkan, kamu bisa hindari cara ini. Yang kelima, dokumentasikan setiap luka atau kekerasan yang dilakukan pelaku. Tujuannya sebagai barang bukti, agar dapat menghukum pelaku. Kamu bisa simpan dokumentasi dalam bentuk foto, video, ataupun rekaman suara. Kalau bisa, cari cara untuk mencatat perilaku kekerasan yang kamu dapatkan, beserta dengan waktu terjadinya. Next, kalau KDRT ini sudah berulang kali terjadi, sebisa mungkin jauhi dan hindari pelaku. Siapkan tas yang berisi barang-barang penting untuk dibawa saat kamu keluar dari rumah suatu waktu. Barang penting ini berupa kartu identitas, uang, obat-obatan, dan kebutuhan pribadi seperti pakaian secukupnya. Kemudian yang ketujuh, bila memungkinkan, siapkan nomor dan handphone baru agar keberadaan kamu setelah keluar rumah itu nggak bisa dilacak oleh pelaku. Sebagai informasi, di Indonesia, Undang-Undang KDRT Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan bahwa hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada polisi. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang KDRT menyatakan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan. Kemudian juga wajib memberikan pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan. Korban KDRT juga dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA 129, Komisi Nasional Perempuan, atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan seputar KDRT. Bagi kamu yang saat ini sedang mengalaminya, ketahuilah bahwa simpati kami ada bersama kamu, dan sadarilah bahwa kamu tetap berharga dan berhak mendapatkan pertolongan serta hidup yang layak. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman, kerabat, atau orang terkasih yang membutuhkannya. Tinggalkan pesan-pesan dan dukungan bagi para korban di kolom komentar, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan update tentang informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Hidup sehat bersama Halo Dokter.